lambat laun akan tergenang dan bagian dalam knalpot akan terjadi karat atau korosi. Jika hal tersebut terjadi, bukan tidak mungkin lama-kelamaan knalpot akan terjadi kebocoran dan juga bagian silinser akan kropos yang mengakibatkan suara knalpot akan menjadi berubah. Assalamualaikum, balik lagi di channel Pupu Otomotif. Mencuci motor merupakan hal yang sering kita lakukan. Namun, apakah kalian tahu ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika mencuci motor? Tujuannya agar motor tidak mudah rusak karena salah treatment di dalam mencuci motor tersebut. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika mencuci motor? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Yang pertama, tidak boleh mencuci dalam keadaan mesin panas. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan terjadi perubahan suhu yang cukup ekstrim di dalam mesin. Yang awalnya panas akan berubah langsung menjadi dingin. Hal tersebut akan mengakibatkan penguapan dan uap tersebut tidak jarang akan masuk ke reflektor lampu yang akan membekas di dalam reflektor tersebut. Dan yang kedua, jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan posisi blok mesin menjadi rusak karena terus-terusan terjadi perubahan suhu yang cukup ekstrim. Jika dianalogikan, ibaratkan ketika suhu badan kita dalam keadaan panas setelah olahraga, langsung minum air es atau air dingin. Tentu hal tersebut tidak baik untuk kesehatan, begitu juga kepada sepeda motor. Yang kedua, ketika mencuci jangan membuka jok sepeda motor, karena ketika kita membuka jok sepeda motor akan memperbesar kemungkinan air masuk ke dalam tangki motor. Jika air terus-terusan masuk ke dalam tangki motor, maka akan mengakibatkan terjadi korosi atau karat di dalam tangki sepeda motor. Lambat laun tangki tersebut akan terjadi kebocoran. Mungkin kalian sering melihat seperti tangki motor Tiger atau motor Ninja yang mengalami kebocoran. Itu disebabkan karena air tergenang di dalam tangki tersebut. Jadi ketika mencuci sepeda motor, sebaiknya kita mengurangi penyemprotan dengan tekanan tinggi ke arah tangki bensin. Untuk cari amannya, lebih baik kita tidak membuka jok ketika mencuci motor tersebut. Salah satu cara untuk membersihkan bagian jok motor, teman-teman bisa mengelapnya menggunakan kanebo basah. Tidak perlu disiram menggunakan air. Yang ketiga, hindari penyiraman pada kabel. Seperti di video sebelumnya, ketika saya melepas seluruh bodi dari motor Satria ini, sebenarnya saya ingin sekali mencuci dalam keadaan motor tanpa bodi. Tapi setelah dipikir-pikir, karena resikonya terlalu besar, air bisa masuk ke dalam soket kabel, bahkan bisa masuk ke CDI. Jadi hal tersebut tidak saya lakukan. Karena ketika teman-teman menyemprotkan air ke bagian kabel, hal tersebut akan mengakibatkan air tergenang dan juga terjadi konsleting listrik. Maka motor pun akan menjadi mogok. Nah, ketika hal tersebut terjadi, kita akan kebingungan di dalam mencari bagian kabel mana yang terjadi konslet. Jadi sebaiknya teman-teman berhati-hati dalam menyemprotkan air ke bagian kabel, terutama kabel bodi. Yang keempat, jangan menyemprotkan air ke dalam lubang knalpot. Karena ketika air masuk ke dalam knalpot, lambat laun akan tergenang
dan bagian dalam knalpot akan terjadi karat atau korosi. Jika hal tersebut terjadi, bukan tidak mungkin lama-kelamaan knalpot akan terjadi kebocoran, dan juga bagian silinser akan keropos yang mengakibatkan suara knalpot akan menjadi berubah. Untuk menghindari hal tersebut, alangkah lebih baiknya ketika mencuci, teman-teman menutup bagian lubang knalpot untuk menghindari air masuk ke dalamnya. Yang kelima, hindari cipratan air ke karburator. Apalagi jika motor teman-teman tidak menggunakan filter udara. Biasanya untuk di motor 2 tak seperti Satria dan juga F1 ZR, banyak teman-teman yang melepas bagian filter udara. Jangan sampai ketika mencuci ada bagian air yang masuk ke bagian karburator. Akibatnya tentu motor akan mogok dan minimalnya akan menjadi berbet. Hal yang bisa dilakukan adalah teman-teman bisa menutup bagian karburator dengan cara menyumpal menggunakan plastik agar cipratan air dari proses mencuci motor tidak masuk ke dalam karburator. Yang keenam, jangan menyemprotkan air dalam tekanan tinggi ke bagian rantai, karena jika hal tersebut dilakukan akan mengakibatkan hilangnya pelumas pada rantai tersebut. Akibatnya lambat laun rantai akan kering karena hilangnya pelumas pada rantai tersebut. Jika dalam jangka panjang dibiarkan, maka rantai akan rusak dan bukan tidak mungkin gear pada motor tersebut akan cepat terkikis. Nah, itulah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita mencuci sepeda motor. Karena hal-hal besar terjadi diakibatkan oleh hal-hal kecil. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.